Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 ingin menyampaikan mengenai peran mahasiswa dalam mengembalikan umat Islam yang sudah tidak berjaya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 14 itu sendiri yaitu diantaranya Faiza Sakvan Hananda, Irdam Fadilah, dan Safina Nurbelinda. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Indonesia terkenal dengan penduduk yang sebagian besar memeluk agama Islam. Menurut data terbaru dari World Population Review, Indonesia menduduki peringkat 1 dengan jumlah populasi sebanyak 231 juta jiwa. Awal mula agama Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7, ketika Nusantara masih dikuasai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Sebelum agama Islam memasuki negara Indonesia, agama Islam pernah meraih kejayaan pada masa kejayaan agama Islam tahun 750 sampai 1258 Masehi, yaitu ketika para filsafat, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam berkontribusi banyak terhadap perkembangan teknologi dan budaya. Namun, jika melihat kondisi Muslim saat ini, terlihat cukup mengkhawatirkan jika dibandingkan pada kondisi 15 abad yang lalu. Sungguh jauh perbedaannya. Nah, mari kita simak sejenak kunci sejarah kebangkitannya. Pada zaman Khulafa ar-Rasyidin dan beberapa khalifah dinasti Umayyah, Islam pernah menguasai sepertiga dunia selama 3 dekade. Dua imperium besar itu hancur, yaitu Persia dan Romawi, Mesir dan Afrika Utara, Spanyol dan sebagian Eropa, Persia dan sebagian Asia Tengah berada di bawah kekuasaan Islam. Kemudian, dalam waktu yang cukup lama, di bawah maupun Islam, mereka menjadi makmur dan berjaya. Sayangnya, semua itu sudah menjadi sebuah kenangan yang tertulis di atas buku sejarah yang bisa kita baca. Nampaknya Islam di zaman sekarang tidak berjaya dan keren, layaknya 15 abad ke belakang. Lalu, ya, di mana sekarang umat Muslim tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan, melainkan mereka lebih mementingkan atau lebih sibuk perihal akhirat. Memang tidak ada salahnya, namun apakah hanya itu saja sebatas yang bisa dilakukan oleh umat Muslim? Tentu saja tidak. Bisa dikatakan Islam mengalami kemunduran ya. Islam mengalami kemunduran setelah dihancurkannya dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Umayyad II di Spanyol. Seperti yang sudah dijelaskan, Islam sekarang lebih sibuk dengan persoalan akhirat, seolah-olah mereka ini ingin mengatakan bahwa ilmu agama dalam artian sempit ya, lebih penting dari ilmu pengetahuan umum atau iptek. Kita tentu tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Rasanya sudah terlalu lama hal ini berlangsung dan belum ada perubahan yang signifikan. Seperti apa yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar, sehingga setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan ada yang menafsirkan jika tuntutlah ilmu sampai menutup usia. Islam memerintahkan hambanya untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan karena orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu sama sekali. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Sebagai mahasiswa terdidik, apa yang bisa kita lakukan? Kunci umat Muslim dalam meraih kejayaan yaitu yang pertama tauhid dan yang kedua itu keimanan. Yang pertama tauhid. Tauhid adalah fondasinya. Mau semegah apapun bangunan, jika tidak ada fondasi yang kokoh, maka bangunan tersebut tentu akan roboh. Yang kedua, iman dan amal soleh. Dua hal ini merupakan penunjang utama untuk menjemput kemenangan. Di awal ayat Quran surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Lalu ada satu lagi, yaitu yang ketiga, berperan membangun umat.
Di antaranya, sebuah niat yang baik, ikhlas dalam berperan serta, memulai dengan membangun diri sendiri, membangun umat dengan membangun keluarga, lalu membangun masyarakat sekitar. Mahasiswa sebagai salah satu unsur pemuda yang notabene-nya merupakan kaum intelektual bermoral dengan patuh akan menjaga norma-norma sosial adalah aset bangsa yang sangat vital dan juga potensial. Kontribusi para mahasiswa sangat berarti dalam proses pembangunan serta peradaban bagi kejayaan Islam. Bila mana para pemuda serta kaum intelektual terdidik seperti halnya para mahasiswa dapat memanfaatkan kemampuan yang ada di sekitarnya berupa cakupan akses informasi yang luas, daya nalar dan juga daya analisa yang kuat, serta kemandiriannya dalam bertindak dan bersikap, maka dapat diharapkan dan juga dipastikan untuk kedepannya dapat memberikan arah tujuan yang benar pada perubahan sosial serta problematika yang terjadi dan ada di tengah lingkungan umat maupun sosial masyarakat guna mewujudkan peradaban bangsa dan negara yang lebih baik untuk kedepannya. Para mahasiswa serta kaum intelektual muslim yang lainnya diharapkan dapat mencari akar permasalahan dan mendasar atas berbagai macam kerusakan multidimensi dan sedang terjadi. Dengan mencari akar permasalahan yang akan terjadi juga dapat dipahami, maka para siswa pemuda, mahasiswa serta kaum intelektual muslim yang lainnya bukan hanya dapat melakukan perubahan subbidang yang bersifat parsial, akan tetapi mereka juga dapat melakukan perubahan devosional yang bersifat universal. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.